Hantu bakalan jadi villain. Ini penulisnya tuh nggak bisa ya ngeliat hantu tuh tenang sebentar aja kayaknya ya. Harus ada sesuatu deh untuk hantu. Mulai dari samsak, orang tuanya meninggal, senseinya meninggal. Kemarin ente pula sama Sachika di episode 40 ya kan. Dan besok katanya dia jadi villain. Coba. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku di Mei Miku desu. O genki desu ka? Anahata? Hai semuanya, kembali lagi di channel aku ya. Hari ini aku bakal ngebahas tentang preview dari Kamen Rider episode 41 ya. Dimana ini tuh bener-bener kayak heboh banget, hebring banget ya. Karena rame banget untuk yang ngomongin tentang Bang Yanto di episode 41 nanti. Sebenarnya banyak sih yang kita bahas di episode 41 gitu ya. Ini saking banyaknya guys ya. Jadi kayak pas episode 40 tayang itu tuh langsung kayak dar-der-dor banget nih ya. Orang-orang ngomongin tentang episode 40. Terus habis episode 41 ya gimana gitu. Ini lagi masa-masa yang kayak klimaks banget, kayak cakep banget, bagus banget, lagi panas-panasnya banget emang Gav. Ya kan? Nah, di sini untuk episode 41 ya, kita dibuka dengan Nielf yang bertemu dengan Boka. Dimana di sini Boka tuh kayak nunjukin sesuatu yang ditutup sama tirai ya, yang kita nggak tahu nih apa ya. Bisa jadi ada yang bilang itu katanya, oh itu kayaknya mayat deh gitu kan, atau enggak si Boka ngasih orang tuh, ngasih siapanya si seseorang gitu ya untuk jadi bahan penelitiannya Nielf dan sebagainya ya. Menurut kalian kira-kira Boka ini ngasih apa di balik tirainya? Nggak mungkin dong Super Deal 2 miliar ya kan? Nah, kemudian di sini juga dikumpulin ya untuk Boka, ada si Jeb, Lisel sama Nielf yang membicarakan sesuatu nih yang pastinya ini seputar tentang misi mereka ya, tentang mencari dan mengumpulkan Hitoprels untuk dijadikan Dark Snake ya, karena emang biasanya kan Boka selalu ngomongnya ya udah itu mulu, emang tentang usaha aja terus ya kan. Nah, terus di sini kita juga melihat scene dimana Lisel ya sama si Jeb ya kayak lagi berdua gitu, dan dimana di sini kayaknya si Jeb itu kayak ngerasa sedih mungkin ya atau gimana, dia tuh kayak nyender gitu guys ke Lisel gitu ya, kayak ada rasa kesakitan mungkin ya, mungkin aja kayak si apa namanya beltnya jangan-jangan diambil sama Nielf lagi, kita nggak pernah tahu ya kan. Terus juga di sini kita diperlihatkan Hanto yang masih mencari nih tentang ibunya si Soma ya, tentang ibunya Soma, dan di sini kita lihat nih ada fotonya ibunya Soma yang dikasih oleh bapak penjual cemilan. Harusnya ya di sini kita tahu nih ya status dari si bapak penjual cemilan itu apa. Harusnya dia punya peran penting. Banyak banget yang bilang katanya si bapak penjual cemilan ini ya dia itu ada punya kerabat ya, punya kerabat katanya rumornya itu bapak penjual cemilan ini adalah kerabat dari ibunya Soma gitu ya. Bahkan ada yang bilang itu kayak bapak Asia Soma deh kak gitu kan, atau gimana, kemungkinan besar itu ada hubungannya kayak gitu ya. Nah di sini akhirnya si Hanto sama si bapak penjual cemilan ini saling ngobrol lah ya, mungkin aja membicarakan tentang kayak ibunya Soma ini ya, si Inoue kan ya namanya kalau nggak salah, itu tuh apa hubungannya sama dia dan bagaimana caranya dia itu menghilang kayak gitu ya, kemungkinan besar seperti itu. Terus juga di sini kita juga ngelihat di HP Pare ada Sachika, ada Soma dan ada Lucky ya yang sedang mengobrol juga nih ya, yang mungkin aja membicarakan ya terkait sesuatu atau mungkin kayak pembicaraan ringan gitu ya. Nah di sini akhirnya nih ya yang kita tunggu-tunggu juga nih ya, yang kita pertanyakan ya, dimana di sini ini ada Nielf yang membawa orang berjubah hitam ya. Jadi bukan dia gadis bertudung merah, bukan ya guys ya. Ini bertudungnya hitam. Kenapa nyanyi ya? Dimana di sini tuh Nielf kayak ngasih kayak ngasih lihat lah ya untuk orang yang bertudung hitam ini ya, dimana di sini Hanto tuh udah yang kayak kesel juga gitu ya. Hanto tuh udah mulai mencoba menyerang, tapi aku nggak tahu nih yang diserang sama Hanto itu sebenarnya siapa ya, karena di sini ada scene dimana Hanto tuh kayak narik gitu ya, mungkin aja tuh narik yang jubah hitam ya, si jubah hitamnya atau gimana gitu ya. Dan di sini pokoknya si jubah hitam ini masih misterius nih guys ya, jadi sosok misterius banget nih ya, ada apa nih ya kan. Nah karena misteriusnya inilah yang bikin kita akhirnya bertanya-tanya siapa kira-kira orang di balik
jubah hitam ini ya. Apalagi di sini tuh dia juga memegang semacam pistol gitu ya, dan ini menggunakan tangan kanan ya. Kemarin tuh banyak rumor tuh kayak, Kak itu pakai tangan ini Kak, kayaknya si ini deh, kayak gitu-gitu ya kan. Dan rumornya ini banyak banget ya. Di sini tuh banyak banget yang ngomongin katanya bisa jadi itu Suga ya kan, sesuai sama rumor sebelum-sebelumnya ya. Karena kan sebelumnya ada yang bilang nanti Suga bakalan hidup lagi, formnya bakalan jadi pakai ada mata merahnya kayak gitu kan. Terus juga ada yang bilang ini tuh bakalan si gurunya si Hanto ya, yang waktu itu udah udah kepotek ya kan, yang udah kepotek jadi 2 tuh ya kan. Katanya kan setengahnya, bisa jadi setengahnya itu masih ada di pihak Granut ya kan, masih ada di Nielf gitu. Karena kan itu kan dipoteknya sengaja kan sebenarnya sama Nielf gitu. Bisa jadi itu senseinya kali, gurunya kali gitu kan, dihidupin lagi, disambung lagi gitu kan. Ada yang bilang Suga, ada yang bilang juga katanya bisa jadi itu si Magen gitu. Nah, menurut kalian nih ya, kira-kira ini siapa coba guys ya, sebelum nanti episode 41 tayang ya. Kalau aku masih berspekulasi masih Suga sih ya. Tapi di sini itu juga kan ada rumor ya yang katanya itu ngaruh ke si Hanto nih, yang nantinya katanya Hantonya itu bakalan kayak bakalan lebih jahat ya. Hanto bakalan berubah jadi jahat. Jadi katanya orang ini bisa mempengaruhi Hanto. Harusnya ya kalau Suga kan harusnya kalau Magen ya lebih nggak bisa mempengaruhi Hanto kan, emangnya dia siapa? Kalau Suga kan emang sih punya berjasa ya sama Hanto, karena dia yang bantuin juga untuk bikin beltnya, yang operasi Hanto walaupun nggak dibius gitu kan. Tapi bisa jadi juga orang tuh jadi berspekulasi karena bisa jadi juga ini adalah senseinya si Hanto yang potek itu ya, jadinya bisa mempengaruhi si Hanto gitu ya. Cuman balik lagi juga di sini katanya karena si Hanto ini kan dimodifikasi ya, jadi katanya sel-sel Granutnya itu bakalan tumbuh dan dia tuh kayak lebih gampang lah untuk kayak diatur kayak gitu ya. Jadi kita belum tahu nih ya, ini kenapa Hanto tiba-tiba nanti berubah, Hanto tiba-tiba jadinya menyerang gitu ya. Di sini juga kita bisa ngelihat ya scene di mana Hanto menggunakan Frappe Custom itu menyerang Master Gabu. Dan di sini juga kita bisa ngelihat ya, di mana di sini tuh ada form si yang Marble Brick Cookie ya kalau nggak salah namanya ya, yang Brick Cookie ya. Di sini juga ngelawan dia. Jadi di sini tuh bisa dibilang kayak 2 lawan 2 ya. Jadi Hanto itu kayak di pihaknya villain ya. Yang kita nggak tahu nih ya di balik sweetnya ini itu siapa, di balik tudung tadi itu siapa gitu ya. Jadi ada si Fram sama si Soma itu nanti ngelawan si Hanto sama si Brick Cookie ini. Di sini juga sesuai ya sama rumornya bahwa di sini tuh nanti matanya itu jadi mata merah ya guys ya. Jadi matanya itu mata merah yang big form, mata merah ya. Tapi di sini juga kita bisa lihat kalau misalkan ya di sini tuh ada scene di mana mereka bertiga itu juga ngelawan si yang Marble Brick Cookie ini juga guys. Jadi aku masih bingung gitu ya. Ini Hanto tuh dia apakah beneran ngelawan, dia jadi villain gitu ya, ngelawan si Soma sama si Fram, atau enggak kayak gitu ya. Apakah itu cuma kayak cuplikan tertentu atau enggak di episode ini juga ternyata si Hanto jadi langsung tobat gitu ya. Kita masih belum tahu nih ya guys ya. Seperti itu aja untuk preview dari episode 41 Kamen Rider Gabu ya. Menurut kalian nih ya, nanti episode 41 ini bakalan kayak gimana nih guys? Bakalan seru banget gak sih? Ya, aku sih percaya ini bakalan makin seru banget ya. Kamen Rider Gabu kita bisa lihat dia tuh kayak makin memanas ya, makin hari ya. Karena ini juga episodenya udah mulai episode terakhir ya. Udah sisa 10 episode lagi nih guys ya. Tahu dari mana sisa 10 episode lagi? Karena banyak nih, kayak misalnya dari SG-nya Bang Yanto gitu ya, kayak sisa 10 episode lagi gitu. Terus habis itu dari postingannya Tante Grota gitu ya di akun pribadinya, katanya aku akan menikmati 10 episode lagi sebagai seorang otaku kayak gitu ya. Sekian untuk video dari aku untuk previewnya ya. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah nonton sampai habis ya. Untuk kalian yang suka sama konten-konten aku, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Kalian juga bisa banget untuk tonton konten-konten aku lainnya. Kalian bisa cek aja di channel aku ya, karena aku upload konten setiap hari ya. Dan aku mayoritas ngebahas
membahas tentang tokusatsu. Ya, aku Meiko Mamoru, see you in the next video. Bye bye.